apakah apakah beliau ini Bu Ayu mau menunjukkan tanaman wortel. Masuk ya, sudah nampak layarnya Bu Ayu? Yang ada Bapak dapat belum. Yang ada. Bentar ya. Sinyalnya Bu Ayu agak lemot di sini. Suaranya Bu Ayu jelas tapi ya. Jelas. Nah, ini ada tanaman wortel. Nah, Bu Ayu tanya ya. Yang ditanam yang bagian mana? Apakah bagian ini nomor 1 misalnya dikasih nomor sama Bu Ayu, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, pengambilan bidik pelajaran 1 bulan 1 jam siapa? Ayo jawab. Usola, Bu Indra belum. Kepalanya sama saya. Saya besok. Belum, Fatimah belum. Bagus, sudah. Belum, Mbak. Yang ditanam yang mananya? Oh, ini aja. Mbak. Saya besok, Pak. Mbak Vida besok. Saya juga Waris. belum, Bapak. Gimana, Waris? Saya juga belum. Belum. Oke, yang menjawab ini. Video sehingga kita hari ini tidak bisa. Tuh, jadi yang ditanam ini nah. Pangkalnya ya. Kalau sampai menanamnya hanya bagian bawahnya ini aja, atau yang menanamnya bagian pohonnya, enggak tumbuh nanti ya. Yang perlu ditanam ini ya. Tidak ada permasalahan. Kalau sampai ya, setelah ini kita akan praktek ya hari ini nanti. Kita nanti bereksperimen, bener nggak sih wortel itu yang ditanam yang bisa tumbuh itu adalah pangkal batangnya ini, ya. Nanti tugasnya kalian akan membuat eksperimen. Oke, lah kalau sekarang singkong. Singkong, tadi ada yang jawab batangnya, berarti sudah pintar banget. Sudah tahu berarti. Singkong. Singkong. Singkong itu yang ditanam adalah batangnya. Jadi mana ini batangnya? Akarnya. Bukan akarnya, Nak. Bentar ya. Bukan akarnya, tapi batangnya. Batangnya, ya, batangnya dipotong, kemudian nanti ditanam. Nah, ini dipotong-potong, kemudian ditanam. Gampang kan? Iya, luar biasa sekali nikmat Allah. Hanya dari batang bisa tumbuh buah lagi. Ya, oke, jangan coret-coret layarnya dulu. Nah, karena bisa nyoret layar, akhirnya sekarang nyoret-nyoret semua ini. Tuh, ada lagi. Belum saatnya. Oke, kalau sudah berarti dari kalian ini sudah ada yang tahu tentang perkembangbiakan generatif. Wortel, kemudian singkong, kemudian tela. Ini adalah contoh-contoh dari perkembangan vegetatif. Jadi hasilnya sampean ini sudah tahu. Bu Ayu tampilkan layarnya Bu Ayu dulu ya. Bu Ayu mau tunjukkan kalian video. Nah, kan kami pakai masker. Ya. Bagaimana itu Pak? Apa sambil disiapkan buku tulis dan buku catatannya, nak. Iya ya. Oke. Pakai yang penutup wajahnya Bu, sama yang apa namanya kemarin? Belum. Nah, ayo diambil kalau yang belum. Oh ya. Yang sudah bisa dibuka halaman 3 ya. Oh ya. Yang transparan itu. Halaman 3 sambil Bu Ayu membuka video pembelajarannya. Oke. Masker dan lain-lain ada kewajiban, ada anjuran. Ada sih Pak anjuran pemerintah, tapi ya karena kami masih di pelosok yang masih aman-aman dikit sih Pak, jadi gimana ya? Gak usah pakai masker.
Oh iya Pak. Pada saat ada suruh cara pengambilan video itu nggak pakai masker nggak apa-apa. Digantung aja maskernya Kak, nggak masalah itu. Gantung di sini aja kayak Bapak sekarang kita. Jadi kayak ragu. Bentar, Bu. Oke. Oke. Wahyu mau tunjukkan sampean video pembelajarannya. Sudah terlihat, Nak? Sudah. Oke. Praktik TPL-nya Pak, karena saya kan karena saya hubungi sini dia bilang ada kalian Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tak kawin. Artinya, Nah, perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Tadi teman sampean sudah ada yang bisa menjawab. Konita tadi sudah bisa menjawab ya. Jadi, tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif ini tidak melakukan penyerbukan, ya. Jadi, kalau dia tidak melakukan penyerbukan, artinya tumbuhan vegetatif, tumbuhan yang berkembang secara vegetatif ini hanya ada satu induk, ya. Kalau kemarin kan harus ada bunga jantan dan bunga betina, gitu kan ya. Ada alat kelamin jantan dan betina. Kalau yang vegetatif ini hanya satu saja, bisa jantan, bisa betina. Tidak perlu dua induk, ya. Jadi tidak melakukan perkawinan. tanpa melalui proses penyerbukan. Ada dua cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami dilakukan menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri atau berasal dari induknya, contohnya spora, tunas. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu ada dua macam, Mas. Ada vegetatif alami, ya. Nah, ada vegetatif alami, juga ada vegetatif buatan, ya. Yang vegetatif alami berarti secara alami tanpa ada campur tangan manusia, ya, tanpa dibantu oleh manusia. Itu vegetatif alami. Kalau yang vegetatif buatan, namanya aja buatan, berarti dibuat atau dibantu oleh manusia. Ya, cara mengingatnya seperti itu. Kalau vegetatif alami, berarti alami dari alam, alami ciptaan Allah. Tapi kalau yang buatan itu ada campur tangan manusia, ya, dengan bantuan manusia. Oke. Nah, vegetatif alami itu biasanya mengambil dari bagian tumbuhan itu sendiri. Contohnya tadi wortel. Wortel tadi kan yang ditanam ya dari bagian wortel itu sendiri kan, dari pangkal batangnya, ya kan. Jadi itu dari bagian-bagian tumbuhan itu sendiri. Bisa berupa daunnya yang ditanam, bisa berupa batangnya, atau bisa berupa akarnya yang ditanam. Nah, itu berarti secara alami, Nak. Ya, paham, Luna? Oke. Oh, Anya sudah mengantuk. Contohnya perkembangbiakan vegetatif alami itu seperti dengan cara spora. Kemudian ada lagi tunas. Ada tunas adventif, ada akar tinggal, ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan geragi. Ya. Itu contohnya yang menggunakan perkembangbiakan vegetatif alami. Berasal dari induknya, contohnya spora, tunas adventif, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan geragi. Spora ini ukurannya kecil, bisa menyebar melalui bantuan angin.
Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku dan lumut, tumbuhan jamur. Nah, yang pertama adalah spora. Ya, sampai pernah lihat tumbuhan ini, nak, tumbuhan paku ini. Biasanya itu nempel di tembok, ya, tumbuhnya itu di tembok, kadang di pohon, ya, di pohon yang lembab, ada tumbuhan pakunya. Ya, lumut juga seperti itu. Nah, kalau sampai perhatikan, di balik daunnya ya, di balik daunnya itu ada seperti ini. Nah, kecil seperti ini. Ini namanya spora, ya. Ini nanti akan pecah, ya. Ini akan pecah, kemudian sporanya akan jatuh, kemudian tumbuh lagi menjadi tumbuhan bisa paku atau lumut atau jamur, ya. Ya. Tumbuhan jamur berkembang biak secara dengan spora, ya, ya. Yang kedua, Tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang dan bambu. Pertanyaan-pertanyaan ada nggak? Nah, sekarang yang nomor 2 dengan cara tunas. Ya. Sampai di sekitar ada tanaman pisang nggak? Sekarang bagaimana Ibu? Nah, kalau sampai perhatikan tanaman pisang di bawah pasti banyak anak-anaknya yang kecil-kecil itu ya. Nah, yang ditanam dari tanaman pisang itu yang ininya biasanya ini akan dipisah. Misalnya sampai mau nanam pisang ya. Ini di apa? Di kalau bahasa Jawanya dikeduk ya, diambil kemudian ditanam. Kalau sampean pengen nanam di tempat yang lain. Ini namanya tunas, Nak. Ya, bagian yang tumbuh biasanya kalau nggak di bawah tumbuhannya, ada juga ada yang di ruas-ruas batangnya. Ya. Contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, bambu. Ada yang bisa menyebutkan lagi apa? Kalau di buku sampean cuma 2 aja, sama seperti ini, pisang dan bambu. Ada yang tahu selain 2 tumbuhan ini apalagi yang berkembang biak dengan tunas? Ya biasanya yang laki-laki ini yang lebih familiar dengan cara menanam seperti ini. Yo, Aziz, Ben, Rama, Dani, Hilal, apa nak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi selain 2 tumbuhan ini ada lagi. Hah? Cik, jawabnya nggak jelas apa nak? Apa nak? Selain pisang dan bambu ada lagi kelapa. Kalau sampean tahu apa namanya, kelapa ini kan sebagai lambangnya pramuka kan. Nah, kalau di pramuka itu ada lagunya tunas kelapa gitu. Kelapa ini juga berkembang biak dengan
tunas ya. Nanti di tunasnya kelapa di mana, Bu? Tunas kelapanya bukan di batangnya tapi di buahnya. Nanti buah kelapa yang sudah tua nanti akan ada seperti apa ya? Bukan biji, kayak biji tapi agak empuk. Nah, itu nanti akan tumbuh batang ya. Kemudian ada lagi tebu, tumbuhan tebu itu juga memiliki tunas ya. Oke, Bu Ayu lanjut ke contoh selanjutnya. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak di ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini tumbuh di bagian daun atau akar. Contohnya, cocor bebek, sukun, cemara, dan wijaya kusuma. Nah, selain tadi tunas yang biasa ya, tunas yang tumbuh di bawah batangnya atau apa di ruas-ruas batang, ini ada lagi tunas adventif. Sampean tahu tumbuhan apa cocor bebek yang seperti ini? Saya pernah punya, tapi sekarang Di sekitar sampean banyak sekali bunga seperti ini ya kan? ya. Nah, Saya pernah punya. ini kalau daunnya sampai tempelkan ke tanah, sampai biarkan, lama-lama nanti nak pinggir-pinggirnya ini tumbuh. Nggak nempel di tanah aja sudah tumbuh ini. Ini bisa menjadi tumbuhan baru, ya. Jadi ini namanya tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh tidak di ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini tumbuhnya di bagian daun atau akar, ya. Tunas ini tumbuhnya itu di bagian daunnya atau akar. Contohnya cocor bebek tadi ya. Kemudian ada tanaman sukun, cemara, sama wijaya kusuma. Ini juga banyak ini. Ya. Kalau cemara kan kita jarang jumpai di sini. Jadi tumbuhan ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak secara tunas adventif ya. Jadi tunasnya itu berasal dari daunnya atau dari akarnya. Iya. Ya. Akar tinggal. Sebelum lanjut, kalau yang di bukunya itu contohnya cuma sedikit, boleh ditambahin lagi. Seperti tunas adventif kan di situ nggak ada di buku sampean. Jadi sampean bisa menambahin, nak. Jadi sampean pengetahuannya semakin luas. Ya, ayo ulangi lagi. Tunas adventif itu sampean ada nggak? Nggak ada kan? Nah, tunas adventifnya boleh ditambahkan di buku paketnya atau di buku tulisnya. Bu Ayu mending di buku paketnya aja, di sebelahnya yang kosong. Ya, di sela-sela yang kosong ditambahi tunas adventif. Contohnya apa saja? Hila sudah ditulis. Anya sudah ditulis. Adventif kan belum ada di buku paketnya, jadi boleh ditambahkan. Ini tunas adventif dan contohnya. Kalau di buku paket yang nggak lengkap, nah hanya tunas adventif, kemudian tunas, kemudian contohnya. Nanti sampean bisa tambahkan di buku catatan sampean penjelasannya tunas itu apa, spora itu apa, tunas adventif itu apa ya. Lalu video rekamannya nanti supaya nanti sampean
pengetahuannya semakin luas, nggak hanya sebatas yang di buku, ya. Bu, baca-baca, Bu. Kenapa? Kenapa? Pada baca, Bu. Katanya enggak ya. Sudah ditulis Umar. Tidak. Kok tidak? Ditulis. Sudah, kan? Salah. Ben, sudah ditulis Ben. Nasya, Sherin, Abil. Oke. Sudah lu? Belum. Oke, nanti yang ketinggalan boleh dilihat lagi rekamannya ya. Bu Ayu lanjutkan supaya nggak terlalu lama zoomnya, nanti kuota sampai juga bisa habis. Bu Ayu lanjutkan ya. Setelah tunas adventif ada akar tinggal. Akar tinggal atau disebut juga dengan rizoma adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalani permukaan tanah. Tunas tumbuhan baru tumbuh dari ketiak sisik setiap buku akar tinggal. Contoh tumbuhan akar tinggal antara lain kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Nah, contoh selanjutnya adalah akar tinggal atau rizoma. Kalau sampean nggak ingat, namanya saja akar tinggal ya. Berarti nanti akarnya yang ditanam, ya, akarnya yang ditinggal. Akar tinggal itu nama lainnya itu rizoma, ya, rizoma. Akar tinggal itu adalah yang dari keluarganya kunyit, yang kayak yang sejenis dengan kunyit, ya berarti kunyit, jahe, lengkuas, kencur, apa saja itu ya. Itu kan hampir mirip sama kunyit ya, jadi sampean nanti gampang ingat-ingatnya. Kalau akar tinggal itu contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, kencur, seperti itu. Nah, akar tinggal atau rizoma itu maksudnya adalah batang yang seluruhnya berada di dalam tanah, kemudian menjalar, ya. Kalau sampean pernah mengambil kunyit dari dalam tanah, pernah nggak sampean? Itu ada kayak batang kecilnya yang panjang-panjang yang menjalar di dalam tanah. Kalau sampai nanti ada pertanyaan, batang yang menjalar di dalam tanah disebut dengan akar tinggal atau rizoma, ya. Nah, kunyit ini kalau sampean ingin menanam kunyit, kira-kira kunyit ini yang ditanam yang mananya? Tadi saya sudah sempat singgung. Yang ditanam mananya? Ya ini bagian dari akar tinggalnya ini atau kunyitnya ini, ya.
Jadi kalau sampean nanam kunyit, biasanya ibunya Bu Ayu dulu itu yang dilakukan supaya nggak susah ya nyari kunyit untuk jamu. Karena kan kunyit ini banyak sekali manfaatnya, Nak. Jadi kalau mengambil kunyit, manen kunyit, itu ditinggali satu batang kunyitnya ditinggal supaya bisa tumbuh lagi. Jadi nggak susah nanamnya, nggak perlu gali-gali lagi. Jadi pas panen, pas ngambil, ditinggali satu kunyit nanti bisa tumbuh lagi. Ya, jadi yang ditanam itu adalah kunyitnya. Oke, Bu Ayu lanjut. Kalau di buku sampean ada namanya lagi selain goma, yaitu Umbi rimpang. lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun, sedangkan pada bagian bawah umbi lapis terdiri dari cakram dan akar serabut. Contohnya, keluarga bawang-bawangan seperti bawang merah, bawang putih, juga bunga bakung. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Contohnya, kentang, ubi jalar, bengkoang, dan juga gembili. Nah, selanjutnya adalah, oh sebentar, tadi kelewatan yang umbi lapis. Lapis, nah ini ada umbi lapis. Umbi lapis berarti umbinya berlapis-lapis, ya. Gampang toh, contohnya bawang merah, ya. Kemudian ada bawang putih, bawang bombay. Kemudian ada bunga dahlia. Bunga dahlia sudah ada belum di contohnya? Umbi lapis. Nah, belum ada. Di bagian halaman 3 yang B, kan umbi lapis ditambahi contohnya. Kan di buku cuma bawang merah, bawang bombay. Ditambahi lagi bawang putih, ada bunga dahlia, ada bunga bakung. Ini bunga bakung, Nak. Kalau sampean punya bunga bakung, coba sampean cabut. Nah, di akarnya itu nanti akan menggembung seperti ini. Nah, ini gambarnya. Ya. Makanya dia termasuk ke dalam umbi lapis. Tambahi catatannya. Di yang B ini. Tambahi bawang putih, bunga bakung, sama bunga dahlia. Oke, sudah nyatatnya? Kayaknya nggak ada yang nyatet ini ya. Nyatet, Bu. Oke. Anya nggak nyatet kayaknya ini. Belum. Bagian B, contohnya ditambahi kan di buku cuma bawang merah, bawang bombay. Ditambahi, kalau nggak ditambahi nanti sampean lupa pas belajar. Ada bawang putih, bunga bakung, sama bunga dahlia. Ini aja contohnya biar sampean tambah banyak pengetahuannya. Nasya nulis. Nara nulis, Nara. Ada suaranya. Kalau kameranya ditutup terus nggak ada suaranya, ini kan tanda tanya ini. Nasya masih menyimak?
Oke. Dilanjut sama Bu Ayu ya. Contohnya, keluarga bawang-bawangan seperti Ini tadi sudah. Sekarang umbi batang. Umbi batang itu adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung menjadi umbi. Umbi batang sebenarnya merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Jadi umbinya ini bisa dimakan ya. Contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi batang itu adalah kentang, umbi jalar, bengkoang, dan gembiling. Ya, biasanya itu ada yang banyak yang salah paham. Tadi kan kalau singkong batangnya yang ditanam. Nah, biasanya anak-anak itu mikirnya kalau batangnya yang ditanam berarti umbi batang ya. Bukan, Nak, ya. Kalau umbi batang itu berarti dari umbinya ini akan tumbuh batang. Kalau sampean perhatikan yang lebih sering di sekitar sampean yaitu telah ya. Telah kalau sampean biarkan lama kelamaan pasti di umbinya itu kayak ada lubang kecil, kemudian nanti akan tumbuh daun. Nah. Ya, ada yang pernah melihat seperti itu atau ada yang punya pengalaman punya telah di rumahnya? Masa ya? Ada ya? Ada. Ada Bu, ada. Nah, itu kalau ibu sampai lama nggak memasak telanya, lama-lama telanya dari telanya itu akan tumbuh batang, ya. Makanya itu disebut umbi batang. Jadi dari umbinya tumbuh batang, ya. Oke. Contohnya tadi ada kentang, ada tela, kemudian ada bengkoang. Boleh ditambahkan di di bukunya paling cuma kalau di bukunya umbi batang contohnya hanya kentang aja. Boleh ditambahkan. Ada ubi jalar. Kemudian ada bengkoang. Terakhir ada gembili. Kalau gembili ini jarang kita jumpai ya. Biasanya ini adanya di desa-desa. Contohnya yang C boleh ditambahi umbi jalar, bengkoang, sama gembili. Karena kita nggak tahu nanti pertanyaan pas PTS atau UAS-nya nanti keluar tumbuhan apa kan kita belum tahu. Siapa tahu nanti yang keluar adalah bengkoang, sedangkan bengkoang di buku sampean nggak ada. Jadi sampean bingung. Kok Bu Ayu nggak jelaskan? Padahal Bu Ayu sudah jelaskan, sudah kasih contoh. Cuma karena lupa, karena nggak dicatat, akhirnya nggak ingat bengkoang itu berkembang biak dengan umbi batang. Oke, dilanjut sama Bu Ayu. Umbi akar. Umbi akar ada akar yang membesar berisi cadangan makanan. Contoh tumbuhan umbi akar wortel, antara lain wortel, lobak, dan singkong. Nah, sekarang kalau umbi akar, tadi kita sudah bahas ya tentang wortel, bahwa wortel itu adalah bagian akar
akarnya yang membesar. Jadi aslinya wortel yang sampean makan itu adalah bagian dari akar. Akarnya yang membesar dan berisi cadangan makanan. Jadi wortelnya bisa sampean makan, ya. Contohnya selain wortel, jadi sampean kalau nanam wortel, kalau ininya nggak sampean ikutkan, ya nggak bisa. Ya, kalau cuma bawahnya, ini kan akarnya Bu, jadi bawahnya aja yang saya tanam juga nggak bisa. Ya, harus dari pangkalnya sini. Nah, contoh selain wortel adalah lobak. Lobak itu seperti wortel tapi warnanya putih. Nah, ya, selain wortel ada lagi singkong. Singkong itu nanti sampai juga akan temui di vegetatif buatan. Jadi kalau vegetatif alaminya, singkong itu berkembang biak dengan cara umbi akar. Kalau secara buatannya nanti dengan cara ditanam batangnya. Oke, kalau di bukunya apa sudah lengkap contohnya ada singkong, wortel. Tambahi lobak boleh di umbi akarnya. Lobak. Lobak. Ya. Oh iya, sampai Oke, lanjut ke contoh berikutnya. ya. Kata apa, Bang? Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Contoh tumbuhan geragi antara lain Strawberry. Rumput. bagan, dan juga Oke, selanjutnya adalah strawberry. Strawberry atau stolon itu berkembang biak dengan geragi, bukan geraji loh ya, geragi. Ya. Bukan geragi, tapi geragi. Geraginya atau stolonnya itu ini loh, Nak. Yang panjang ini loh. Nah, kalau ini kan batang yang tumbuh mendatar tapi di atas permukaan tanah, namanya geragi atau stolon. Kalau yang rizoma tadi, ya yang bangsanya kunyit itu tadi di dalam tanah. Tapi kalau yang geragi itu di atas tanah. Oke, jangan sampai kebalik ya. Kalau yang akar tinggal itu batangnya tumbuh mendatar di dalam tanah, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau yang stroberi ini, yang geragi ini di atas tanah, jadi sampean bisa melihatnya. Ya, batangnya ini bisa sampean lihat. Ada yang terus siapa lagi nih? Turun lulus. Oke. Contohnya stroberi, peganggang, ya. Kemudian rumput teki. Ini biasanya yang ada di sekitar kita. Ya, sampai nanti kalau misalnya main di lapangan, ya, menemukan rumput yang panjang-panjang ini, tapi kecil ya, rumput panjang-panjang. Coba sampean lihat, pasti ada batangnya yang panjang-panjang gini. Saling nyambung sama rumput yang lainnya. Akar. Oke. Kita lanjut. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, sekarang yang buatan. Kalau yang tadi kan secara alamiah. Sekarang yang perlu bantuan manusia, yang dibuat oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan atau dibantu oleh manusia. Antara lain, mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan mengupas batang dan mengukur tanah humus. Okulasi yaitu menempelkan mata tunas dari satu tanah. Mencangkok adalah Pernah kalian melihat orang tua sampean melakukan ini? Ya. Pernah. Enggak. Pernah. Oke, ini namanya mencangkok, Nak, ya.
kalau ada tumbuhan, kemudian ini dikupas, Apa-apa. batangnya Ini dikupas, pin. di sisi iya, kemudian dikasih tanah, dibungkus, diikat. Nah, nanti lama-lama ini akan tumbuh akar. Tumbuh akar, kalau sudah tumbuh akar, ini bisa dipotong, terus ditanam. Ya, itu namanya mencangkok. Ya, tapi nggak semua tumbuhan itu bisa dicangkok. Nah, ada yang tahu nggak tumbuhan yang bisa dicangkok itu tumbuhan yang bagaimana? Bisa. Ayo, kalau ditanya apakah pepaya itu bisa dicangkok? Enggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Apakah pisang bisa dicangkok? Enggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Jadi, syaratnya apa tumbuhan yang bisa dicangkok? Apa? Ini pin. Rambutan. Syaratnya agar tumbuhan itu bisa dicangkok. Ya, syaratnya apa? Kan tadi pisang nggak bisa, pepaya nggak bisa. Nah, tadi Mbak Luna bilang rambutan. Oke, rambutan bisa dicangkok. Mangga bisa dicangkok. Jadi syaratnya apa ya tumbuhan yang bisa dicangkok? Durian. Apa? Nggak jelas, Aziz, agak besar suaranya. Jeruk, tumbuhan jeruk. Durian. Pokoknya gini, dikasih tahu Bu Ayu. Tumbuhan yang bisa dicangkok itu yang berkayu dan batangnya itu besar. Kalau yang batangnya kecil itu nggak bisa dicangkok, biasanya dengan cara setek, ya. Jadi yang bisa dicangkok itu yang batangnya berkayu terus besar seperti mangga, ya. Mangga itu kan cabangnya Berkayu. mangga bisa dicangkok, jambu juga bisa. Dulu kakeknya Bu Ayu ya yang di Lamongan itu punya mangga. Awalnya cuma satu. Karena pengen punya banyak tanaman mangga, jadinya dicangkok. Mangganya dicangkok, akhirnya bisa ditanam lagi. Jadi punya 2. Kemudian tahun depannya pengen punya mangga jenis lain. Jadi minta pada tetangga. Terus dicangkok, akhirnya kalau sudah ada akarnya ditanam. Jadi punya banyak sekali jenis mangga dulu Bu Ayu. Kepala dari Bu. Yang nyolong buat tetangga waktu itu. Nah, kan ngomongin nggak jelas yuk. Dalam memperbanyak tumbuhan dengan mengupas batang dan membungkus dengan tanah humus. Okulasi Yang kedua, okulasi atau menempel. Ya, sebenarnya kalau kita masuk di sekolahan itu seru kalau praktek ini, Nak. Hanya saja ini di rumah masing-masing. Menempel atau okulasi. Ya, okulasi atau menempel merupakan cara memperbanyak tanaman dengan menempel mata tunas. Jadi yang ditempel nggak sembarangan ya. Kalau sampean aku katanya Bu Ayu kan tumbuhan bisa ditempel ya. Akhirnya sampean menempel apa saja sampean tempel. Yang ditempel itu mata tunasnya. Mata tunas sampean tahu tumbuhan kan ada yang mau tumbuh kecil biasanya, yang menjadi cabangnya tapi masih kecil. Itu namanya mata tunas. Nah, kalau ada itu boleh sampean diiris ya, diiris mata tunasnya, tapi jangan sampai patah. Ngirisnya itu harus sampai kulitnya ikut, ya. Kalau sudah diiris sampai kulitnya ikut, kemudian sampean mau tempel di pohon mana? Pohonnya juga harus dilubangi dulu. Nah, ini dilubangi dulu. Dikupas kulitnya sedikit, kemudian ditempel tunas yang sudah sampai ambil, terus diikat. Nah, lama-lama ini nanti sudah nempel sendiri, sudah seperti glue. Ya. Tujuannya kenapa kok melakukan menempel ini, Bu? Tujuannya adalah
untuk menggabungkan sifat yang baik dari masing-masing tanaman. Misalnya, ya didengarkan. Misalnya Bu Ayu punya mangga. Yang satunya itu manis, tapi buahnya kecil. Nah, yang satunya banget, tapi buahnya besar. Nah, sampean itu pengen, saya pengen punya buah mangga yang manis dan besar. Nah, sampai bisa menggabungkan dua sifat ini, yaitu dengan cara menempel atau okulasi. Ya. Oke, lanjut lagi. Itu menempelkan dari satu tanaman kepada tanaman yang lainnya. Bertujuan untuk menggabungkan sifat baik dari masing-masing tanaman. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Stek yaitu memperbanyak tanaman. Menyambung atau mengenten adalah ada lagi istilahnya menyambung. Ya, menyambung atau mengenten. Jadi misalnya ada sampean punya dua tanaman. Ya. Sampean mau menyambungnya. Ini tujuannya itu hampir sama seperti yang tadi. Pokoknya yang perkembangbiakan secara buatan ini tujuannya itu menggabungkan sifat-sifat yang baik ya. Misalnya sampai menggabungkan antara mangga apa dan mangga apa gitu ya. Nanti hasilnya itu bisa bercampur. Nah, yang biasanya itu bunga mawar. Bunga mawar sampai punya mawar warnanya putih sama bunga mawar yang warnanya merah. Sampai bisa coba disambung. Nanti bunganya jadi warnanya merah putih. Warna-warni. Ya, warnanya satu bunga itu bisa nyambung. Warnanya merah dan putih. Ya. Nah, kalau nggak percaya bisa praktek. Ya. Oke. Selain menyambung, ini tujuannya ya agar mendapatkan tanaman baru yang muatannya lebih baik. Menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Stek yaitu memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan bagian batang atau daun. Nah, ini yang tadi juga di awal kita sudah bahas. Namanya stek, yaitu batangnya dipotong, ditanam. Itu namanya stek. Atau daunnya dipotong, ditanam. Ini kan banyak sekali ya orang-orang yang punya tanaman ini. Ini bisa sampai potong daunnya, kemudian sampai tanam. Selain singkong, ada lagi kalau sampean pengen nanam melati, bunga melati, bisa sampean potong batangnya, sampean tancapkan, itu tumbuh nanti ya. Contohnya, stek batang terjadi pada tanaman mawar, tebu, dan singkong. Stek daun jadi pada tanaman cocor bebek, sansevieria, dan begonia. Merunduk yaitu membenamkan bagian batang ke dalam tanah. Contohnya tadi ya, kalau yang dengan batang itu contohnya singkong, kemudian ada mawar juga bisa, melati juga bisa, terus mangga. Kalau yang daun itu contohnya cocor bebek yang tadi ya. Cocor bebek itu berarti bisa dengan tunas adventif sebutannya, atau kalau yang buatan namanya dengan stek daun ya. Kemudian ada sansevieria, ini sansevieria. Ini tumbuhan sansevieria. Kalau di sini lidah mertua namanya. Kemudian begonia. Lidah buaya Bu biasanya. Luna yang diingat buayanya. Nah, yang terakhir adalah merunduk. Ya, merunduk berarti ini ada batangnya tanaman, sampai merundukkan ke tanah, sampai timbun dengan tanah, nanti bisa tumbuh menjadi pohon baru. Ya, itu namanya merunduk. Rantingnya dirundukkan, ditimbun dengan tanah, nanti tumbuh lagi. Nah, yang bisa seperti itu contohnya adalah stroberi tadi, ya. Stroberi, kemudian melati juga bisa. Siri, ya, biasanya tumbuhan yang menjalar-menjalar. Kemudian kalau sampean tahu apa namanya ketela tadi ya, tela
Stella tadi itu juga bisa dirundukkan, nanti akan tumbuh lagi menjadi tumbuhan baru. Kemudian alamanda juga bisa dirundukkan. Nah, itu materi IPA kita pada pagi hari ini. Untuk tugasnya nanti Bu Ayu sampaikan lagi ya, karena ini waktunya sampai udah waktunya istirahat. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Ayu akhiri? Ada. Kalau nggak ada berarti sudah jelas. Yang jawab nggak ada tadi siapa? Oke. Semoga nanti benar-benar sudah jelas ya. Akhir ya Zoom kita pada pagi hari ini. Semoga Mas Bilal aja dengar Noem berarti tiduran. Ayo paham apa enggak itu tadi materinya? Iya. Bedanya akulasi sama menyambung. Tanya akulasi sama menyambung. Coba. Lagi sama gua. Apa tadi? Okulasi atau menyambung. Okulasi tadi ya. Okulasi tadi kalau sampai amati, kalau okulasi itu penempel. Ya, okulasi itu ditempel, ya ditempel itu tunasnya. Kalau menyambung, batangnya yang disambung. Ya. Ini Bu Ayu contohkan. Ada putar lagi nggak ya? Tugasnya apa? Oh tugasnya, oke nanti tugasnya Bu Ayu share aja di grup. Kalau belum paham nanti kedua atau ketiga kan hari ini banyak sama Bu Ayu. Nanti Bu Ayu jelaskan lagi. Oke, Bu Ayu mau merancang dulu tugasnya supaya sampai juga nggak terlalu berat, juga nggak membebani sampean. Oke. Nah, setelah ini sampean istirahat dulu, terus nanti waktunya Pak Didi. Ini Bu Ayu ngolor waktunya sebenarnya. Ya, tapi sampai nggak ada istirahatnya. Ini langsung nyambung PJOK. Nanti pas jam kedua terus setelah zuhur kan juga waktunya Bu Ayu. Kalau nanti waktunya nututi, langsung dirapel Bu Ayu. Jadi sampean setelah zuhur tinggal mengerjakan tugas, ya. Oke, sampean sekarang bisa beristirahat sebentar terus gabung ke PJOK, ya. Oke, Bu Ayu akhiri dulu ya. Terima kasih. Mbak Nasya, kalau misalnya masih belum paham bisa BA Bu Ayu ya. Takutnya ini sampai kelamaan nanti. Oke, Nasya? Ya. Bu Ayu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.